Sekarang kita berbicara Lego ya. Kalau Lego itu dia kan orang tuanya berbeda-beda ya. Setiap dia lahir reinkarnasi dalam waktu momen-momen dia lahir ke dunia ini, dia orang tuanya berbeda otomatis. Jadi pindah ke perut yang berbeda-beda. Misalnya dari orang tua A, dia setelah dia mati dia kembali lagi menjadi Lego pindah ke perut B. Dari perut B nggak naik kelas lagi, pindah ke perut C. Berarti orang setelah dia mati balik lagi ke dunia ini, orang tuanya berganti-ganti. Itulah namanya istilah Lego. Sekarang kesan-kesan saya sama saya menjadi anak dari orang tua saya. Apakah saya minta ganti orang tua? Tidak. Karena memang udah Allah menetapkan saya mempunyai orang tua yang saya miliki sekarang. Saya tidak mau ganti-ganti. Jadi solusinya apa? Selesaikan aja masalah di dunia ini dengan orang tua yang udah saya tempat saya lahir ke dunia ini. Selesaikan masalahnya. Saya juga tetap mengakui kedua orang tua saya sampai mati total. Kesan-kesan saya hidup sama orang tua saya sengsara saya akui. Pilih kasih, terus menganiaya saya secara psikis, dan sayangnya hanya pura-pura. Sayangnya kedua orang tua saya hanya pura-pura. Itu terbukti ketika bapak saya meninggal ya. Bapak saya ada aja, saya juga bapak saya sayangnya sama saya pura-pura aja sayang sama saya. Kalau mereka nggak pura-pura sayang sama saya, mereka mengakui saya dong, tidak membiarkan ilegal masuk menjadi diri saya. Itu saya tidak mau menerima ilegal, saya hanya menerima anak kandung saya. Itu kalau sayangnya 100%. Kesan saya jadi anak kandung kedua orang tua saya adalah tersiksa batinnya, tersiksa psikisnya. Gak ada kebahagiaan, gak ada yang misalnya ayo kita ke saudaranya ibu yuk, nanti dikenal nama ini Ratna dikasih WA-nya nih. Mana ada saudaranya ibu deket sama saya, saudaranya bapak deket sama saya, nggak ada. Semua paling deketnya sama kakak saya tuh, si Tari dan Mbak Dewi. Nggak ada yang deket sama saya, dan nggak kenal kayaknya sama saya, nggak terlalu kenal, cuma sepintas saja. Saya juga dulu pernah dibilang sama bapak saya untuk lebih dekat dengan saudara-saudara saya. Saya bilang mereka juga nggak ada feedback ke saya gitu untuk kenal saya lebih jauh lagi, nggak ada, cuma sekedarnya aja. Jadi saya juga sekedarnya aja sama saudara ibu dan saudara bapak. Kesan-kesan saya jadi anak ya dari kedua orang tua kandung saya, menderita, siksa batinnya, gak ada kebahagiaan. Jadi saya harus susah terus nih hidupnya, harus menderita terus, sedangkan kedua kakak saya yang ibaratnya jadi idola kedua orang tua saya lah, jadi idola kayak ratunya di keluarga lah ibaratnya kedua kakak saya nggak dianggap. Ini saya ngomong juga sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala nih, yang disaksikan oleh bumi nih, satu full bumi ini secara jujur ya, jadi semua tahu. Apakah saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Iya, berbuat baik saya. Mereka bilang hitung-hitungannya saya dikuliahin, tapi juga saya membiayai kuliah saya sendiri pada akhirnya dengan karya IT saya, untuk ibaratnya perawatan dan perlindungan mereka juga nantinya. Kalau mereka nggak naik kelas nih, atau mereka di hari tuanya terlalu tua kan nggak enak nih, mereka juga dapat perlindungan nih dari karya IT saya. Terus saya hitungkan, apa saya berbuat jahat kepada kedua orang tua saya? Enggak. Kadang saya kalau marah ya, itu karena orang tua saya udah terlalu kurang ajar ibaratnya ya,
Kurang ajar itu menyakiti psikis saya sampai membanding-bandingkan saya dan tidak dan memberikan rezeki kayak saya sampah gitu. Kayak kucing aja dikasih rezekinya nih, makan kok makan nih. Besar itu. Karena biar biar seluruh dunia dan bumi tahu ya, apa saya menyakiti kedua orang tua kandung saya nantinya. Tidak. Tetap saya berada di sisi mereka. Susah, senang, sakit, sehat, saya selalu ada. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup seperti hewan, ketika mau berada dekat saya totalitas juga. Kucing makhluk yang setia, dengan yang ibaratnya yang menjadi temannya. Saya juga setia dengan kucing saya, dengan pemiliknya ya. Saya termasuk temannya kucing temannya saya juga. Saya tidak pernah menganggap itu, oh itu sama juragannya, enggak, saya tidak ada. Kucing itu saya bukan budak bagi saya. Kucing itu adalah teman. Terus kesan-kesan saya sama orang tua saya hidup di dunia ini kayak ibaratnya saya iblis gitu ya. Saya yang menciptakan bayi-bayi ke dunia dengan nafsu, padahal saya sendiri bukan jago pacaran nih. Bikin bayi aja saya nggak bisa bikin bayi, nggak tahu bolongannya kayak mana. Kalau nggak diperlihatkan itu bolongan, saya nggak tahu buat tempat bolongannya seperti apa untuk membuat bayi. Kesan-kesan saya hidup di lingkungan keluarga saya seperti saudara bapak, saudara ibu gitu ya, merasa diasingkan gitu, tidak mengenal saya dengan baik. WA saya di blok, saya juga nggak di kayaknya, oh si Ratna ini, tapi nggak diakui keberadaannya lah, kayak cuma sekilas aja gitu. Nyarah saya, tapi apa saya membalas mereka? Tidak. Saya mengakui di hadapan Allah tetap itu kedua orang tua kandung saya, saudara dari bapak, saudara dari ibu. Saya mengakui sampai saya mati total. Dan saya juga tidak mau pindah jadi Lego, ganti orang tua nih, pindah ke perutnya si A, si B, si C, si D, karena orang tua sebelumnya jahat nih. Enggak. Saya tidak mau seperti itu. Bagi saya, selesaikan tugas saya di dunia ini sesuai dengan aturannya Allah, kembali pulang dengan selamat, dan kalau bisa naik kelas ke akhiratnya Allah, ke surganya Allah yang paling tinggi. Karena 39 tahun ini saya bener-bener kerak neraka, iblis semuanya, punuk-punuk, aduh, ke saya semua. Kesannya saya yang membuat kehidupan ini gitu ya. Saya buat anak aja nggak bisa gitu ya Bang. Aneh ya, kayaknya menyalahkan itu ke saya gitu. Apa saya masih merawat orang tua saya nantinya? Iya, dengan karya IT saya. Kalau mereka naik kelas, misalnya dia tuanya, tetap dalam perlindungan di hari tuanya, dalam perawatan yang baik. Kalau mereka nggak naik kelas nih, kembali lagi ke dunia jadi bayi, misalnya pindah ke perut siapa gitu, jadi bayi lagi. Ibaratnya mereka sudah ada ID card magnetik untuk mereka juga mendapat perlindungan. Saya udah perhitungan juga.